Ya, halo teman-teman. Kembali lagi di channel gua. Sebelum gua ke dagingnya, gua mau bilang dulu terima kasih buat lu semua yang udah datang ke channel gua, udah nonton, udah ngasih komen, udah ngasih masukan, ngasih apresiasi, ngasih kritikan juga ada. Ada yang kemarin bahas soal review gua soal Sancho dan juga soal editing video dan segala macam. Terima kasih buat gua. Ini lu adalah kalau di akuntansi itu lu bukan liabilities, bukan beban, bukan kewajiban, tapi lu adalah aset yang gua anggap sebagai bagian dari pembentukan channel gua. Jadi gua mau kasih apresiasi dulu buat lu sebelum gua langsung ngomong ke topik video gua kali ini, ya. Itu dulu. Nah, gua rasa gua nggak perlu ngasih tahu lu soal straight news atau kabar terbaru yang baru saja kita dengar di seluruh antero dunia. Ole Gunnar Solskjaer, pelatih MU, akhirnya dipecat setelah kekalahan dari Watford. Ya, kita udah tahu semua. Bahkan mungkin sebelum dari raut wajah Ole ketika Watford kalah itu kita bisa lihat bagaimana gundah gulananya dia. Gue nggak tahu lah ya, apa gua doang yang lihat matanya itu agak merah, ya. Agak seperti kecewa atau seperti ada pressure gitu. Dan bukan tidak mungkin ya, memang sebelumnya ada pembicaraan bahwa kalau lu kalah sama Watford lu gue pecat. Mungkin aja, kita nggak tahu kan. Yang jelas kita semua udah tahu berita soal itu, dan gue nggak akan ulas soal dipecatnya itu karena lu udah tahu. Tapi gue akan melihat rangkaian dari kepelatihan Ole terutama dalam 2 musim terakhir ya. Jadi gini, kenapa Ole dipecat ini memang banyak perdebatan, banyak analisa gitu. Tapi satu yang mau gue lihat gini, bahwasannya squad MU kalau kita bandingkan dengan musim lalu sebenarnya nggak berbeda jauh. Malah menurut gue lebih bagus dengan kedatangan, kalau kita bicara hanya dari skill pemain ya. Jadi ada asupan tambahan, ada Rafael Varane, ada Jadon Sancho, dan juga ada Cristiano Ronaldo. Ini kalau kita bicara tanpa ada embel-embel dulu ya. Tapi kenapa bisa merosot jauh ya? Bahkan kalau kita lihat perolehan poin mereka ya dibandingkan musim lalu ya dengan week yang sama, musim ini dari 12 pertandingan MU dapat 17 poin ya. Musim lalu sampai dengan pekan ke-12 mereka dapat 23 poin ya. Dapat 23 poin, artinya ada perbedaan defisit 6 poin ya kalau dibandingkan musim lalu dengan pekan yang sama gitu. Jadi musim lalu mereka dapat 23, sekarang 17 dengan pekan yang sama 12. Nah, itu satu, ada penurunan. Kedua, orang banyak yang bilang gini, Ole kan musim lalu bagus ya, bawa MU peringkat kedua ya. Musim lalu lagi 3, kemudian 2. Jadi kenapa sih dipecat gitu baru pekan ke-12? Begini, menurut gua musim lalu itu karena lawan-lawan banyak yang sengklek ya, bahasa gampangnya. Banyak yang bermasalah. Kita tahu Liverpool banyak yang cedera, kemudian juga Chelsea transisi dari Lampard ke Tuchel, dan mereka akhirnya mereka kan waktu itu cukup hektik ya di Liga Champions semifinal, FA Cup juga semifinal, tapi kalah FA Cup ya. Di Champions League mereka menang, jadi sehingga agak keteteran, dan itu ada kesempatan diambil oleh MU. Nah, itu kenapa alasan musim lalu mereka peringkat 2. Tapi menurut gue penampilan mereka tetap bagus, nggak ada masalah. Artinya kalaupun dua tim ini, Chelsea dan Liverpool juga bagus, let's say MU mungkin bisa peringkat 3 atau 4. Menurut gue tetap masih bisa diterima lah, itu pandangan gue ya. Nah, sekarang kembali ke musim ini, kita balik. Seperti di judul yang lu baca, di Taichi-nya, itu istilah kalau di jurnalisme Taichi-nya, menurut gua, kalau ini pendapat gua ya, mungkin lu beda dan mungkin lu jarang denger, makanya lu denger baik-baik, karena ini beda dari yang lain ininya, standing point-nya. Menurut gua, biang kerok dari semua ini adalah CR7. Bukan CR7-nya dia, maksudnya kedatangan dia ke MU. Kenapa gua bilang begini? Karena balik lagi tadi seperti yang gue bilang, ketika musim lalu mereka tampil cukup baik, itu karena ada keseimbangan di tim. Ya, musim lalu terlepas dari lawan-lawan yang sedang lemah ya, tapi mereka tampil sangat solid. Ya, kita lihat misalnya dari belakang dulu deh,
Ya, walaupun gue adalah seorang yang selalu mengkritik Maguire, tapi paling enggak ada keseimbangan sama Lindelof. Oke, masih bisa diterima. Kemudian Wan-Bissaka seperti biasa menjadi penyeimbang kekuatan bertahan di kanan. Luke Shaw menjaga keseimbangan antara bertahan dan memberikan support dari lini kedua. Kemudian di double pivot atau gelandang pertahan, ya terlepas lu mau ngomong apa, menurut gue cukup baik lah, masih lumayan. Minimal, gue nggak bilang Fred itu gelandang pertahan yang hebat ya, minimal kalau menghadapi tim-tim seperti Watford yang punya serangan balik yang cepat, dia masih bisa handle. Dan ini kan yang tidak terlihat semalam ketika Fred dicadangin. Kemudian Bruno Fernandes, nah ini menjadi katalisator yang membuat memang harus diakui, dia memang kunci permainan dari MU. Nah, kemudian ada satu pemain lagi, Greenwood, yang selalu gue appreciate. Ini blossom ya, bahasa keren ininya apa ya, gampang ya, yang terus berkembang gitu loh, membuncah dan jadi satu tambahan asupan di lini serang. Ya, kemudian di kiri ada Rashford dan Cavani berganti-gantian lah. Jadi cukup seimbang. Dan lini penyerangan dan lini bertahan ini juga sama-sama oke. Nah, ini musim lalu, oke? Mereka beruntung. Itu kemudian beruntung karena lawan-lawan yang tadi gue bilang, Chelsea sama Liverpool sedang bermasalah sehingga mereka bisa mempush ke posisi kedua. Datanglah musim ini, lawan-lawan tentu lebih siap, ya. Oke. Tapi bukan itu masalahnya. Di internal MU sendiri bermasalah. Datanglah Ronaldo. Menurut gua, Ronaldo adalah yang merusak sirkulasi dan keharmonisan permainan tim Manchester United yang sudah terbangun dari 2 musim terakhir. Kenapa gue bilang begitu? Tentu dia ada nilai lebih ya, tapi gue pikir lebih banyak yang membuat suasana tim jadi tidak seimbang. Pertama, ya, dia adalah monster dalam arti seorang striker yang tajam. Kita harus akui itu, komitmen dia dalam profesional sebagai pemain ini kita harus berikan 2 jempol. Tapi dia juga punya leadership yang kadang bisa menjadi 2 sisi mata uang, yang akhirnya menerkam sendiri otoritas Ole di ruang ganti. Dan itu kadang bisa berbuah positif, bisa berbuah negatif. 2016 kalau lu ingat, ketika dia dalam tanda kutip mengambil alih dari pinggir lapangan di final Euro, yang saat itu gue juga ada di stadion waktu itu liputan, itu jelas dia mengambil alih otoritas seorang Fernando Santos, tapi it works, berhasil. Nah sekarang enggak. Memang kita nggak pernah masuk ruang ganti ya. Kalau lu counter gue dengan emang lu tahu apa yang, tapi kita come on lah. We all know who is Ronaldo gitu. Bahkan sampai Sepp Blatter aja ketika dalam satu wawancara ditanya menurut Anda seperti apa Ronaldo, dia memberikan satu gestur seperti tentara yang kaku, kemudian otoriter gitu ya, kesannya seperti itu. Ya itu kan kita bisa baca ya. Dan ini yang akhirnya membuat suasana tim tidak seimbang. Karena gue punya prinsip begini, sejelek-jelek ya leader, kalau ada 2 itu lebih buruk daripada 1 tapi jelek. Mending 1 tapi tidak bagus daripada 2 tapi bagus. Ini karena pasti akan selalu terjadi perpecahan gitu untuk yang pemain-pemain lainnya. Kedua, itu tadi kita bicara dari organisasi ya. Kedua, kita lihat Ronaldo sekarang sudah umur 36. Februari nanti kalau nggak salah umur 37. You cannot fight nature. Kita nggak bisa melawan proses alamiah. Orang semakin tua, semakin lamban, masa ototnya semakin berturun. Walaupun mungkin katakanlah Ronaldo digadang-gadang itu sebenarnya dari ototnya itu lebih muda 3-4 tahun lah. Ya artinya kan tetap dia berarti kan anggaplah masih usia 33, 34, masih udah tua juga gitu. Sehingga lu lihat tanpa menua pun dia adalah pemain yang jarang mau bertahan, yang jarang mau membantu permainan. Orang yang mau di-serve. Nah, ini akan gue bagi dalam 2, A dan B. Kemana larinya? Pertama A, dalam bertahan tadi udah gue kasih tahu, dia malas bertahan. Ini yang tidak terjadi musim lalu. Musim lalu ketika ditaruh di kiri, siapapun itu, baik Rashford mungkin ya, kalau nggak salah biasa di kiri. Sesekali dia mau turun ke bawah. Ya kita tahu komitmen seorang Rashford. Dan ini tidak dilakukan Ronaldo. Sehingga keseimbangan itu tidak terjadi. Dan ingat, di sisi kiri ada siapa? Ada Luke Shaw yang selalu meninggalkan posnya. Ketika Luke Shaw naik ke atas, ketika Ronaldo tidak mau turun ketika kena counter, dan Luke Shaw terlambat nutup, selesai. Dan ini kita lihat ketika melawan Liverpool dihajar habis-habisan oleh Mohamed Salah, dan kebetulan Salah memang areanya di situ, di kirinya Manchester, di kiri lawan ya, bek kiri lawan.
Kemudian ketika melawan Watford, 2 gol terakhir kalau nggak salah juga ya, lu mungkin bisa cek, minimal salah satu itu juga dari areanya Luke Shaw. Jadi ini yang gue bilang, keseimbangan tidak terjadi dalam pertahanan. Nah yang kedua, nah ini masalah di lini depan. Dulu sudah terbangun bagaimana 3-4-1-2, 4-2-3-1. Nah, 4-2-3-1 di mana Bruno Fernandes di tengah, Regista penyerang lubang, kanan Greenwood. Greenwood dulu punya privilege yang nggak didapatkan musim ini. Dia berkembang akhir musim lalu, kemudian dengan kecepatannya, cutting inside, shooting dengan kaki kiri. Ronaldo datang, hal itu tidak memungkinkan dia lakukan week in week out. Ketika dia melakukan penetrasi, dia harus berpikir di sana ada peraih 5 Ballon d'Or yang harus lu layanin. Itulah mengapa Ronaldo didatangi untuk menyelamatkan lu semua. Jadi kalau lu Greenwood nggak ngasih ke dia, berarti lu sama aja seperti seolah-olah bermain individu. Nah ini yang membuat gue keseimbangannya lagi-lagi tidak terjadi, sehingga akhirnya berapa kali kita lihat Greenwood seperti bermain egois gitu. Dan Ronaldo adalah pemain yang butuh di-serve. Sementara Greenwood mau, gue kan juga punya kemampuan. Ini adalah, lu bayangin umur 20 tahun, mungkin 21 ya Greenwood, gue nggak tahu, nanti lu cek. Yang lagi dapat tempat di tim sebesar Manchester United, kemudian sedang lagi, apa istilahnya kalau orang tuh lagi kasmaran, tiba-tiba dipisahkan atau dikurangin jatah pertemuannya. Kira-kira begitulah. Ini membuat akhirnya lagi-lagi ada, ya ego orang tetap ada lah, nggak mungkin nggak gitu. Misalnya lu tiba-tiba punya pekerjaan, jabatan, ditugaskan sesuatu, kemudian diambil alih sama orang. Itu ada rasa pasti ego lu kecoel. Apalagi ini di level yang sangat tinggi. Nah, dan akhirnya kita lihat keseimbangan itu tidak terjadi, dan MU tiap week in week out main hanya jadi bulan-bulanan lawan dan juga bulan-bulanan supporter. Kita ingat di Vicarage Stadium di Watford, bahkan fans Watford kalau lu denger English commentary-nya bilang juga menyanyikan sarkasme sepertinya untuk apa ya bahasanya, ngecengin Ole lah ya. Ini lu bayangin sesuatu yang nggak akan terjadi di era Sir Alex Ferguson ya, karena orang sangat segan lah dengan dia karena prestasi dan sebagainya. Oke, jadi kira-kira kalau itu pandangan gua, jadi memang CR7 ini adalah monster yang harus lu kendalikan. Kalau nggak lu kendalikan akan memakan diri lu sendiri, dan itu akhirnya memakan Ole. Ini pendapat gua, tentunya lu punya pendapat lain, silakan tinggalkan komen di bawah ini. Gue berusaha akan membalas semampu gua ya, kalau misalnya memang ada waktu atau nggak capek lah. Itu aja dari gua. Oh ya, besok gua akan siaran seperti biasa di DPI jam 8 sama Justin dan juga Panji. Tonton gua, kita akan bahas lebih dalam terkait dengan dipecatnya Ole, dan mungkin kita akan melihat ke depan siapa yang akan menggantikan posisi Ole, karena terakhir interimnya Carrick ya, kalau nggak salah, Michael Carrick. Nah, kita akan lihat apakah memang ada pelatih yang permainan ditunjuk atau Carrick akan membesut Jadon Sancho dan kawan-kawan sampai akhir musim. Oke, sampai di sini dulu video gua. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton, udah mampir, udah subscribe, udah like, share dan komen. Semuanya gue sangat appreciate. Yang pasti selalu gue berharap lu dan keluarga dalam keadaan sehat, dan selalu kita bergembira menyaksikan sepak bola dari mana aja. Oke, terima kasih, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ciao!